pada webinar malam hari ini. Selamat bergabung di acara webinar COVID-19 IKA FKUI series kedua pada malam hari ini. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas mengenai masalah-masalah yang terjadi di pandemi COVID-19, baik itu dari kegawat daruratannya, penata laksanaannya, maupun dari segi kejiwaannya. Sebelumnya saya ucapkan selamat dan apresiasi kepada para pengurus IKA, Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia yang telah berhasil dan tetap semangat dalam mempersiapkan webinar series ini. Baiklah, sebelum kita masuk ke topik utama, izinkan saya perkenalkan diri dulu. Saya Dr. Bayu SPKJ, alumni FKUI Angkatan 2006. Sedangkan saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Suroyo Magelang. Baiklah, kita akan sedikit sharing ini. Saya share screen dulu. Sedikit sharing mengenai problematika psikosomatis dalam pandemi COVID-19. Oke, baiklah. Pada masa pandemi COVID-19 di sini banyak sekali terjadi kepanikan, kecemasan, baik itu dari para nakes kita ataupun maupun awam. Ternyata hal tersebut juga dapat mengakibatkan keluhan-keluhan fisik. Misalnya saat kita habis pulang dari praktek, pulang kerja di rumah sakit, kita lalu sampai di rumah, kita merasa kok tenggorokan saya gatel. Lalu kita langsung parno, oh jangan-jangan saya COVID nih, dan sebagainya. Lalu apakah gejala ini merupakan yang kita sering sebut sebagai psikosomatis? Mungkin kita akan belajar bareng. Oke, sebelum kita masuk ke psikosomatis, kita bahas sedikit di sini. Pandemi yang terjadi ini merupakan adalah sebuah bencana, yaitu adalah kejadian yang menyebabkan kerusakan seperti hilangnya nyawa manusia, kerusakan sarana, prasarana, terganggunya perekonomian, serta segala sesuatu yang mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat. Saat ini dunia sedang menghadapi COVID-19 yang seperti kita ketahui berdampak terhadap berbagai hal. Nah, sehingga pemerintah dan seluruh dunia menetapkan sosial maupun physical distancing. Hal tersebut mengubah banyak hal, termasuk dari sisi kehidupan bermasyarakat, namun hal itu tidak serta-merta meskipun banyak manfaatnya, tetapi juga tidak secara langsung juga berimbas hal-hal yang negatif seperti itu. Meskipun social distancing di sini penting untuk mengurangi penyebaran COVID-19, namun ternyata juga mempunyai konsekuensi terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Konsekuensi ini sebenarnya cukup penting, sehingga mungkin kita butuh adanya upaya yang segera yang difokuskan pada pencegahan dan intervensi langsung untuk mengatasi dampak wabah ini pada kesehatan mental di tingkat individu ataupun populasi luas. Seperti di bencana-bencana sebelumnya, seperti gunung meletus, gempa bumi, dan sebagainya, ini hampir disertai gejala-gejala seperti yang ada di gambar ini, kecemasan, stres, PTSD, depresi, panik, dan sebagainya. Nah, namun pada saat ini kita akan sedikit belajar mengenai apa itu sih sebenarnya psikosomatis, seperti itu. Dari sini psikosomatis berasal dari dua kata, yaitu psiko yang artinya psikis dan somatis yang artinya tubuh, di mana definisinya adalah gejala-gejala penyakit fisik yang berkaitan erat dengan gangguan psikis ataupun sebaliknya. Kalau di buku ajar psikiatri di sini, psikosomatis disebut dengan faktor psikologik yang mempengaruhi kondisi medis. Nah, kita belajar dari sini awalnya erat kaitannya psikosomatis di sini dengan stres, di mana stresor di sini adalah sesuatu yang membuat stres, sedangkan stres di sini adalah respon tubuh yang tidak spesifik terhadap suatu aksi atau tuntutan. Jadi stres di sini dibagi dua, distres dan eustress, di mana distres di sini yaitu adalah yang tidak bisa beradaptasi atau nantinya jadi psikosomatis itu sendiri, misalnya merasa terbebani, tidak nyaman, tidak bahagia, dan sebagainya. Apabila kondisi yang kedua, eustress di sini memberikan efek yang menyenangkan seperti dapat termotivasi dan menerima tantangan. Nah, intinya apa? Sebenarnya kita di dalam kehidupan ini butuh suatu stres, tapi ke arah mana kita memilih antara eu dan dis itu tergantung kita.
Oke, psikosomatis di sini karena khawatir terhadap pandemi COVID-19 di sini mungkin bisa jadi karena selalu paparan-paparan media sosial terutama bad news seperti berita kematian, angka positif yang meningkat, belum adanya vaksin, belum adanya obat dan sebagainya. Hal tersebut memicu kecemasan yang berlebihan bahkan disertai dengan gejala fisik seperti pada gambar di sini ada jantung berdebar, mah, sakit kepala, nafas sesak nafas, lesu dan pikiran buruk. Nah, dari sini dari gambar ini kita akan lihat kenali psikosomatis. Nanti mungkin untuk slide akan kita bagikan cara mengurangi gejala psikosomatis di sini, mengurangi dan membatasi informasi terkait COVID-19, lakukan hobi yang menyenangkan dan kreatif. Terus juga sebarkan optimisme yang kita bisa untuk melewati semua ini. Ingat, waspada boleh tapi panik jangan, seperti itu. Oke. Baiklah, terus bagaimana cara menghadapi stres akibat pandemi COVID-19 di sini? Yang pertama, batasi informasi, relaksasi, manajemen aktivitas terhubung dengan sekitar. Gitu. Lalu untuk Lebaran tahun ini sangat spesial sekali di mana silaturahmi kali ini beda dari silaturahmi pada lebaran-lebaran sebelumnya, yang sebelumnya bisa salim, bisa sungkem dan sebagainya. Pada saat tahun ini dengan physical distancing dengan video call mungkin atau dengan telepon dan sebagainya. Begitu, mungkin terima kasih dari saya. Singkat kata mengenai psikosomatis sebagai pembuka pada webinar series malam hari ini. Materi berikutnya mungkin sambil kita mungkin pembicara pertama mempersiapkan diri, izinkan saya untuk memperkenalkan pembicara pertama kita, yaitu adalah kakak kelas saya ini, bernama Dr. Dewi Nurul Makhabah, SPP, MKes. Nah, beliau alumni FKUII 2001, spesialis paru, lulusan UNS, dan saat ini bekerja di RSUD Lombok Utara. Baiklah, mungkin Dr. Dewi di sini akan menjelaskan mengenai problematika tata laksana COVID-19. Bagaimana Dr. Dewi? Apakah mungkin sudah siap? Ya, Dr. Dewi. Dr. Dewi. Halo. Oke. Bisa dikeluarkan. Oke, siap. Baiklah, apabila memang sudah siap, kepada Dr. Dewi waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan, Dokter. Sudah bisa lihat PowerPoint saya? Sudah, tolong di slideshow ya, Dok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya video on ya. Oke. Terima kasih kepada Ikatan Keluarga Alumni FKUII yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan materi mengenai problematika tata laksana COVID-19. Di sini kan kita tahu coronavirus 19 ini hal yang baru ya. Jadi kenapa kita bilang problematika tata laksana? Karena sebenarnya tidak ada panduan guideline yang benar-benar pas untuk ini. Jadi semua terapi yang ada sampai saat ini hanya merupakan berdasarkan laporan kasus dan penelitian yang baru saja dilakukan. Oke, untuk pertama kita pendahuluan, kita tahu bahwa coronavirus itu kan sebenarnya ada banyak jenisnya. Nah, dan dia itu merupakan RNA single strain. Terdapat 4 generasi coronavirus, alpha coronavirus, beta coronavirus, delta coronavirus, dan gamma coronavirus. Yang kita tahu sekarang itu sebenarnya sebutannya adalah SARS coronavirus 2. Jadi sebelumnya sebenarnya sudah ada SARS coronavirus. Kita tahu asalnya dulu ceritanya berasal dari Wuhan, kemudian penyakitnya kita sebut COVID-19. Jadi virusnya kita sebut SARS coronavirus 2, penyakitnya kita sebut COVID-19. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa bentuknya memang seperti mahkota ya. Jadi dia ada spike glycoprotein S ini, kemudian membrannya dia envelope small membrane protein ini dia terbuat dari lipid.
dan dia ini ada strukturnya berupa RNA. Oke, di sini saya membahas tata laksana, jadi nggak begitu banyak bahas tentang virusnya. Coronavirus yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia secara umum dibagi menjadi high pathogenik dan low pathogenik. Jadi kalau low pathogenik itu dia infeksi pada saluran nafas atas dan biasanya menyebabkan penyakit pernafasan ringan sampai sedang. Sedangkan kalau yang highly pathogenik itu dia nanti bisa pneumonia berat, kemudian menyebabkan acute lung injury, mengarah ke ARDS. Jadi dia mortalitas dan morbiditasnya lebih tinggi. Oke, gejala klinis yang terjadi paling tinggi adalah demam ya. Diikuti batuk pilek, letih, lesu, sakit tenggorokan, dan gangguan sesak. Berdasarkan penelitian, ini ternyata demam itu paling tinggi. Jadi dilaporkan sekitar 77-98% kasus COVID-19 ini ada demam. Sorry, pencet ya. Oke. Kemudian diikuti oleh batuk, rasa lemas, dan sesak. Jadi biasanya justru pasien coronavirus 19 ini meskipun nantinya ada permasalahan di respirasi, tapi biasanya yang timbul adalah demam. Dan beberapa pasien melaporkan ada gejala gastrointestinal, jadi ada diare, ada mual, ada muntah, tapi lebih banyak memang demam. Kalau nyeri tenggorokan, nyeri kepala itu sangat jarang. Oke, gimana sih penularan dari coronavirus ini sendiri? Jadi dia penularannya ada dua, langsung maupun tidak langsung. Kalau langsung itu dia percikan langsung dari orang yang sudah terinfeksi coronavirus. Dan itu biasanya jaraknya 1-2 meter, dan orang yang terinfeksi itu batuk atau bersin tanpa ditutup. Sedangkan tidak langsung bisa dari droplet yang tumpah ke permukaan benda, kemudian kita menyentuh benda itu dengan tangan menyentuh wajah, mata, hidung, atau mulut tanpa cuci tangan. Makanya hand hygiene di sini sangat penting ya. Oke, kita bisa lihat, jadi si coronavirus itu sebenarnya dia dropletnya sangat besar. Kita penularannya itu paling tidak 1-3 meter, jadi kalau 1-3 kaki, maaf, itu kurang lebih 2 meter. Sedangkan kita lihat di sini yang merah ini adalah droplet nuklei. Misalnya contohnya apa? Kuman tuberkulosis. Makanya sebenarnya kalau penyebaran penyakit tuberkulosis itu justru lebih serem dibandingkan si coronavirus. Cuman nggak se-trending topik kayak si coronavirus. Nah, bisa nggak sih virus ini bertahan di permukaan? Kan katanya bisa bertahan lama. Nah, ternyata sangat bisa ya. Jadi dia di sini kita bisa lihat di aluminium itu dia bisa bertahan 2-8 jam. Di sarung tangan 8 jam. Jadi jangan salah kalau punya sarung tangan terus jangan berarti itu aman. Kalau memang ada virusnya, dia bisa nular. Jadi kalau kita pakai sarung tangan, begitu kita melakukan tindakan ya langsung dicopot, langsung dibuang. Nah, sedangkan pada aluminium bisa bertahan sampai 48 jam, pada kayu bisa sampai 4 hari, kaca bisa sampai 4 hari, kertas bisa 4-5 hari. Plastik juga sama ya, lama sekali. Jadi di sini makanya penyebaran bisa dari gagang pintu, dari benda-benda yang justru kita tidak pernah memikirkan sebelumnya. Nah, inaktivasi virus gimana sih? Di sini saya tidak menyebutkan matinya virus ya, karena sebenarnya kita tahu bahwa virus itu bukan makhluk hidup. Jadi dia adalah parasit. Jadi dia aktif ketika dia berada di hinggap di hostnya coronavirus ini hewan dan manusia, dan sekarang transmisinya dari manusia ke manusia. Nah, jadi kalau beli hand sanitizer jangan sembarangan, jangan bikin sendiri karena sebenarnya ada aturannya. Virus dapat diinaktivasi secara efisien dengan berbagai agen berikut ini, yang terutama adalah etanol. Oke. Nah, kelompok berisiko yang perlu dipantau itu siapa aja sih? Yang paling berbahaya sebenarnya orang tanpa gejala ya, karena dia tidak menunjukkan gejala, tapi pernah melakukan kontak erat dengan orang yang sudah dinyatakan positif coronavirus. Kemudian ada namanya ODP, orang dalam pemantauan. Jadi orang dalam pemantauan itu ada 2 kriteria.
Bila dia ada demam 38 derajat atau lebih, kemudian ada gejala gangguan sistem pernafasan, dan 14 hari terakhir memiliki riwayat perjalanan di negara atau wilayah yang ada transmisi lokal. Kriteria kedua, ada gejala gangguan sistem pernafasan 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, punya riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau positif coronavirus. Oke, jadi meskipun dia tanpa perjalanan, tanpa ada di transmisi lokal, tapi kalau dia kontak dengan pasien positif dan ada gejala, dia masuk dalam ODP. Kemudian ada lagi namanya PDP, pasien dalam pengawasan. Pasien dalam pengawasan itu kita ada 3 kriteria. Yang pertama adalah infeksi saluran nafas akut, yaitu demam 38 derajat atau lebih, disertai salah satu gejala atau tanda penyakit pernafasan yang mengarah ke pneumonia ringan hingga berat, plus 14 hari terakhir ada riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah dengan transmisi lokal. Yang kedua, orang dengan demam 38 derajat atau lebih, riwayat demam atau ISPA, dan 14 hari terakhir kontak dengan kasus konfirmasi atau positif COVID-19. Nah, kriteria ketiga ini kriteria yang paling sering kita pakai sekarang kalau misalnya berada di transmisi lokal ya, di area yang transmisi lokal. Orang dengan ISPA berat yang tiba-tiba, jadi pneumonia berat tiba-tiba tidak ada penyebab lain berdasarkan gejala klinis. Kita bisa curiga ke COVID-19. Oke, sekarang yang perlu kita perhatikan adalah definisi dari kontak erat. Jadi kalau misalnya kita ketemu sama orang yang sudah positif coronavirus, tapi kita cuma ketemu doang, itu aja dari jauh, atau misalnya ke supermarket. Nah, ini kita harus tahu bahwa kontak erat itu per definisi adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung dengan pasien dalam pengawasan, probable atau konfirmasi, radiusnya dalam kurang lebih 1-2 meter. Jadi kalau dia sudah ada kontak fisik, berada dalam satu ruangan, bercakap-cakap, lebih dari 15 menit, oke, dia dihitung dengan kontak erat. Tapi kalau cuma papasan doang, ya tidak. Dan itu pun ada 2 definisi, kontak erat risiko rendah dan kontak erat risiko tinggi. Kontak erat risiko rendah itu bila kontaknya dengan pasien PDP, sedangkan kalau risiko tinggi, kontak dengan pasien yang sudah kasus konfirmasi atau probable. Nah, siapa aja sih yang termasuk dalam kontak erat itu? Adalah petugas kesehatan yang memeriksa, merawat, mengantar, dan membersihkan ruangan di tempat perawatan khusus. Tempat perawatan khusus ini misalnya ruang isolasi COVID. Atau orang yang merawat atau menunggu pasien di ruangan. Orang yang tinggal serumah dengan pasien. Tamu yang berada dalam satu ruangan dengan pasien. Orang yang bepergian dalam satu alat angkut, misalnya satu pesawat dan dia satu baris, atau satu bis satu baris, dan orang yang bekerja sama dengan pasien. Nah, ini berikut adalah beberapa pemeriksaan pada saat pasien datang yang dibutuhkan. Oke, tidak saya terangkan satu persatu. Nah, manajemennya gimana sih? Jadi secara sindrom klinisnya kita bagi ya. Yang pertama adalah yang tanpa komplikasi. Biasanya paling sering itu timbul infeksi saluran nafas atas. Dan tanpa ada bukti dehidrasi, sepsis, atau sesak nafas. Kemudian ada pneumonia ringan, pneumonia berat, kemudian masuk ada ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome, sepsis, dan sepsis. Jadi kalau tata laksana berbeda kita klasifikasikan seperti ini. Nah, kapan kita lakukan home management pada pasien? Isolasi mandiri itu kapan sih? Biasanya kita lakukan apabila pasien dengan gejala ringan tanpa faktor komorbid. Jadi misalnya ada pasien PDP, tapi dia gejalanya ringan. Dia nunggu swab. Kemudian kita harus tahu benar bahwa rumahnya bisa untuk dilakukan isolasi mandiri. Jadi secara
secara poin dia terpenuhi untuk dilakukan isolasi mandiri, boleh dilakukan isolasi mandiri di rumah. Kemudian ada kasus di mana pasien menolak secara tertulis untuk dirawat di rumah sakit, situasi di mana tidak memungkinkan untuk pasien dirawat di rumah sakit, misalnya ruang isolasi tidak ada di rumah sakit itu, atau ruang isolasi penuh, sehingga pasien bisa dirawat di rumah dan kondisi pasien memungkinkan. Nah, ini kriteria dari isolasi mandiri ya. Jadi ini yang dikeluarkan dari Kemenkes, isolasi mandiri pada pasien di rumah itu paling tidak memenuhi kriteria berikut ini. Nanti bisa dibaca sendiri di slide ya. Oke. Nah, sekarang terapi untuk coronavirus 19. Sebenarnya tidak ada terapi spesifik untuk pasien coronavirus 19. Jadi, dan bahkan sampai saat ini belum tersedia vaksin. Jadi semua terapi, balik lagi tadi, adalah terapi berdasarkan penelitian yang sudah ada. Nah, berdasarkan penelitian yang telah berlangsung, terapinya ini dibagi menjadi kategori A, B, dan C. Kategori A itu derajat penyakit ringan tanpa faktor resiko atau komorbid, tata laksananya diisolasi di ruang COVID. Kita harus memperhatikan precaution droplet dan kontak, terapi simptomatis. Kemudian ringan dengan faktor komorbid. Terapi simptomatis dipertimbangkan pemberian hidroksikloroquine. Jadi hidroksikloroquine ini sebenarnya tetap ya, dia berdasarkan penelitian saja, memberikan memberikan makna pada pasien coronavirus. Jadi berdasarkan penelitian itu dia efeknya di reduce viral shedding-nya. Oke, kemudian kategori B itu ada sesak nafas, respirasi rate lebih dari 22 kali per menit, saturasi O2-nya kurang dari 94% pada oksigen ruangan. Terapinya ruang isolasi COVID, pemberian terapi O2, antibiotik empirik sesuai guideline CAP, Community Acquired Pneumonia, bisa diberikan hidroksikloroquine, disertai asitromisin dan oseltamivir. Kemudian ada masuk berat apabila ada respirasi rate lebih dari 24 kali per menit, saturasi O2 kurang dari 92% pada oksigen ruangan, gambaran radiologinya infiltratnya lebih dari 50% dari ronsen toraks. Disertai faktor risiko. Nah, ternyata faktor risikonya usia lebih dari 60 tahun, laki-laki, penyakit respirasi kronis, hipertensi, DM, gagal ginjal kronik, penyakit hati kronik, malignansi, dan riwayat transplantasi tulang belakang. Terapi yang tadi dilanjutkan atau bisa mulai terapi empirik, kemudian bisa diberikan high flow O2 support, antiviral, dan antikoagulan. Untuk kriteria C itu critical patient bila ada gagal nafas, shock, dan disfungsi multi-organ. Kita bisa pertimbangkan tocilizumab, itu dia adalah untuk menghambat IL-6 ya, jadi dia mencegah badai sitokin pada coronavirus. Jadi dia dipertimbangkan pada pasien dengan demam menetap. Konvalesen plasma juga bisa dipertimbangkan. Ini lagi heboh ya mungkin konvalesen plasma itu, jadi dia mengambil antibodi dari pasien yang sudah sembuh, dan itu pun sebenarnya ada syaratnya, tidak semua pasien bisa diambil, dan memang dari penelitian dia menunjukkan perbaikan. Dan awal diberikan konvalesen plasma itu sebenarnya mulai dari wabah Ebola. Jadi Ebola dulu juga diberikan konvalesen, kemudian MERS juga sempat ada pemberian konvalesen, SARS H5N1 juga. Kemudian pemberian terapi antibiotik dan supportive care, atasi bila dilakukan mechanical ventilation, atasi VAP, atau catheter related infection, bisa dilakukan ECMO. Nah, steroid tidak dianjurkan, bisa digunakan pada beberapa pasien dengan shock berkelanjutan. Antikoagulan bila tidak ada risiko perdarahan. Nah, pada ibu hamil bagaimana ya?
pertimbangannya. Terapinya tetap terapi suportif dan tetap harus dilakukan terapi suportif seperti yang di atas, dan mungkin akan lebih dipertimbangkan dengan fisiologi kehamilannya, jadi efek samping, kontraindikasi pada kehamilan. Kemudian untuk tata laksana ibu dan bayi, itu bagaimana? Kalau di sini dipertimbangkan dipisah sebenarnya antara ibu dan bayi. Jadi, tapi mungkin di Indonesia antara IDAI dan POGI mungkin punya guideline yang berbeda. Seperti misalnya yang saya ketahui kalau POGI itu ibu dan bayi harus dipisah, tapi mungkin kalau pada IDAI bisa seperti di sini juga disebutkan, misalnya harus stay bersama, ibu harus memakai masker dan hand hygiene untuk tetap pemberian ASI. Tapi bila lebih baiknya itu dipisah, kemudian dipertimbangkan susunya dipompa. Pasien dikatakan sembuh, kapan sih pasien dikatakan sembuh? Ini juga dilema, karena kemarin mungkin ada yang sempat ada kasus kok sudah sembuh, terus kemudian ternyata sampai rumah setelah beberapa hari perburukan kemudian meninggal. Nah, kita katakan sembuh apabila klinis dan gambaran radiologisnya ada perbaikan. PCR negatif dalam 2 kali pemeriksaan berturut-turut, jangka waktunya lebih dari 24 jam. Nah, bila misalnya PCR-nya sudah negatif, tapi klinisnya masih belum teratasi, kita bisa pindahkan ke ruang biasa yang non-isolasi COVID. Oke, ini yang harus kita perhatikan, social distancing, paling tidak 2 meter, harus menggunakan masker di public places, regular hand washing, dan perhatikan hygiene respirasi, jadi cara etika batuk dan bersin yang benar, kemudian disinfeksi permukaan, lapisan permukaan lebih sering, menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Ini sulit sekali ya, berdasarkan penelitian itu mungkin kita sangat sering menyentuh mata, hidung, dan mulut. Kemudian keep our immune system healthy. Jadi tidur bagus, olahraga bagus, nutrisi bagus. Sebagai kesimpulan, COVID-19 klaster pertama dilaporkan di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Kemudian menyebar ke seluruh dunia sehingga ditetapkan sebagai pandemik oleh WHO. Penyebaran terutama melalui droplet respirasi. Faktor risiko tertinggi adalah lansia dengan tingkat mortalitas 2,3 sampai 5%. Sampai saat ini tidak ada pedoman terapi maupun vaksin. Semua didapatkan dari case series atau penelitian dan dapat berubah dalam beberapa minggu ke depan. Dan tata laksana yang paling tepat hingga saat ini adalah pencegahan penyebaran virus melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Oke, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Dewi atas pemaparannya. Jadi mungkin begitu ya dok ya, dalam penanganan COVID ini utamanya adalah pencegahan terlebih dahulu. Nah, baiklah, untuk menghemat waktu nanti supaya sesi diskusinya agak lebih panjang, kita untuk pembicara berikutnya kami akan memperkenalkan kepada Dr. Hendy Prihatna, spesialis anestesi. Beliau adalah alumni Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia angkatan 2001, di mana beliau ini bekerja sebagai dokter anestesi di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, juga sebagai koordinator Dewan Pengawas Ikatan Keluarga Alumni FKUII. Baiklah, mungkin Dr. Hendy, apakah sudah siap? Oke, sudah siap. Baiklah, waktu dan tempat kami persilakan Dr. Hendy untuk memaparkan materi pada malam hari ini. Silakan dokter. Baik, suara saya jelas ya, Dr. Bayu? Ya, jelas dokter, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Hendy Prihatna, spesialis anestesi. Saya alumni FKUII angkatan 2001. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada panitia IKA FKUII yang telah berhasil
menyelenggarakan webinar saat ini seri kedua. Semoga bisa lanjut, besok ada seri ketiga, dan mungkin ada seri-seri selanjutnya. Amin. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan pemaparan saya mengenai problematika gawat darurat selama pandemi COVID-19. Oke, saat ini kita sudah harus berubah, ditanamkan di benak kita bahwa kehidupan kita akan berubah oleh karena pandemi COVID-19 ini. Ya, alhamdulillah kita masih bisa diberikan kemudahan oleh Allah sehingga kita bisa bertatap muka walaupun hanya dengan media online seperti saat ini. Jadi kita tetap semangat untuk bisa belajar dan mengetahui bagaimana kita menyikapi penyebaran dari COVID-19 ini. Ini juga saya ambil dari Francesco Mancesi, seorang anestesiologis dari Ravenna, Italia. Sempat viral di majalah Time, seorang anestesiologis yang sudah mendeklar bahwa kehidupan kita akan berubah ke depan. Oke. Baik, di era COVID-19 ini saya sedikit mengutip dari sisi kejiwaan juga, mohon maaf Dr. Bayu, di manakah kita di era COVID-19 ini? Apakah kita masih di zona ketakutan? Kita beli stok masker, obat-obatan berlebihan, menyebar rasa takut, marah, sering mengeluh, atau sampai mana? Nah, berikutnya kalau kita sedang di zona belajar, kita bisa memulai mengenali emosi diri sendiri, mulai belajar, mulai terbuka, dapat menerima kenyataan bahwa kita harus menghadapi kehidupan yang akan berbeda dengan kehidupan yang sebelumnya. Dan saat nanti kita saatnya bisa berpindah ke zona bertumbuh, bisa menebarkan emosi yang lebih positif, menjaga emosi tetap bahagia, dan menyebarkan terutama optimisme. Semoga kita dengan mengikuti webinar-webinar dengan belajar mengenai COVID-19 ini, kita bisa meninggalkan zona ketakutan. Nah, mengenai kegawat darurat itu sendiri adalah tindakan yang harus segera kita lakukan. Tindakan itu, kasus itu bisa mengancam nyawa dengan tingkat morbiditas dan mortalitasnya tinggi. Tetapi dengan adanya pandemi ini, kita berhadapan dengan suatu ketidakpastian. Dan apakah si pasien ini pembawa virus atau PDP, ataukah pasien biasa saja? Sedangkan si virus COVID-19 ini tadi sudah dipaparkan Dr. Dewi bahwa virulensinya tinggi, spreadernya dia super spreader, gampang berpindah-pindah ke host satu dengan host yang lain, dan tentunya invisible. Kita tidak bisa melihat musuh kita atau si COVID ini seperti apa. Ini saya juga mengulang dari slide-nya Dr. Dewi. Ini adalah kelebihan dari karakter si COVID-19 ini, bahwa si droplet COVID-19 ini, virus ini dapat bertahan di media seperti plastik bisa bertahan sampai dengan 5 hari, aluminium bisa 2-8 jam, di handscoon yang kita pakai bisa sampai 8 jam. Jadi artinya bahwa kita tidak serta-merta aman saja dengan menggunakan handscoon. Kemudian di kaca juga sampai 4 hari. Sedangkan area-area ini pasti ada di tempat kita bekerja. Jadi ini menjadi perhatian kita, bagaimana kita memperlakukan area-area permukaan yang ada di area kerja kita, sehingga kita bisa mengantisipasi untuk memutus penularan dari COVID-19 ini. Dan sampai saat ini belum ada vaksin untuk COVID-19, dan
Dari tadi Dr. Dewi juga sudah menyebutkan bahwa terapi definitif belum paripurna atau masih dapat berubah dari waktu ke waktu. Nah, setelah kita mengetahui tadi kelebihan dari COVID-19, kita ketahui juga kelemahan COVID-19. Karena sifat bentuk virus tadi disebutkan bahwa ada beramplop ya, protein beramplop itu akan memudahkan si virus itu hilang dengan pelarut lemak. Sehingga hand wash dengan tepat sesuai prosedur dasar PPI itu adalah upaya pencegahan yang paling tepat ya. Bisa dikalahkan dengan antibodi, artinya bahwa kita memperkuat antibodi kita yang kita dapatkan dengan istirahat yang cukup, kemudian menjaga stresor, kemudian makan nutrisi yang cukup, dan olahraga yang cukup. Virus ini bisa dinonaktifkan dengan desinfektan. Tadi sudah disebutkan beberapa desinfektan yang ada, seperti alkohol sampai 60-70%, kemudian H2O2, dan kemudian klorhexidin yang paling lemah. Jadi mohon diperhatikan bahwa desinfektannya ada beberapa yang sifatnya kurang efektif untuk COVID-19. Kemudian COVID-19 ini melemah di suhu panas. Ada beberapa penelitian yang menyebutkan walaupun tidak belum sepenuhnya valid bahwa di suhu panas si COVID-19 ini bisa non-aktif. Artinya sedikit melemah dibandingkan ya di suhu dengan kelembapan yang tinggi. Si COVID-19 ini pinjam sama power bank 1 menularkan melalui aerosol dengan tindakan kita yang merupakan menggenerate medical procedure seperti intubasi, pemakaian suction, kemudian non-invasive ventilasi itu dapat mengeluarkan aerosol. Selanjutnya bagaimana kita menghadapi pasien yang akan memasuki rumah sakit kita. Sebaiknya kita memiliki beberapa tahap screening yang awal di saat pasien itu akan masuk ke rumah sakit kita. Kita bagi menjadi 3 zona, yaitu pasien dengan kriteria hijau, kemudian kriteria kuning, dan kriteria merah. Untuk screening tahap awal ini, tahap pertama biasanya kita jauhkan dari rumah sakit atau biasanya di sekitar daerah parkiran, sehingga pasien yang akan memasuki area rumah sakit kita akan di screening dulu menggunakan minimal thermal. Jadi mengetahui suhu pasien ini. Kalau suhunya tidak demam, kita bisa kasih stiker dengan warna hijau. Kemudian dia bisa berhak ke poli spesialis atau poli umum sesuai tujuan si pasien. Kemudian kalau pasien itu di zona kuning, zona yang sedikit rentan, dia mungkin ada peningkatan suhu tubuh. Nah, kita lakukan edukasi dan kita pindahkan ke poli khusus. Kalau ada poli COVID, ya kita pindahkan pasien itu ke dalam poli khusus tersebut. Sedangkan zona merah, pasien itu karena kegawat daruratan, dia langsung masuk ke dalam IGD. Nanti di IGD akan dilakukan triase terlebih dahulu. Nah, selama di gawat darurat, di ruang gawat darurat, asesmen seperti biasa, kita lakukan asesmen untuk airway, breathing, circulation, kemudian disability dan environment-nya, kemudian prinsip kita saat melakukan tindakan airway management adalah SAS, yaitu safe, yaitu keselamatan untuk pasien dan keselamatan untuk stafnya sendiri. Kemudian akurat, yaitu menghindari
saat kita melakukan intubasi kita menghindari teknik yang berlebihan atau teknik yang menyebabkan tindakan kita tidak tepat atau tidak sekali dalam melakukan intubasi. Kemudian swift atau kita tidak menunda-nunda dan tidak terlalu buru-buru dalam melakukan tindakan untuk airway management. Dalam menentukan airway management tingkat kesulitan intubasinya kita dapat menggunakan scoring system yaitu dengan scoring MACOCA. Walaupun selama di sini belum semuanya dapat kita terima di Indonesia terutama karena kita terbatas dari tenaga dokter spesialis anestesi. Ya. Ini scoringnya kalau lebih dari 2 kita harus melakukan kontak dengan dokter spesialis anestesi. Tapi kalau di beberapa rumah sakit dokter umum sudah dilakukan in-house training dan dia sudah dikatakan mahir dapat melakukan tindakan intubasi. Nah, ini beberapa tindakan aerosol generated medical procedure, contohnya adalah bronkoskopi, kemudian CPR, itu karena menginduksi batuk dan mengaktifasi tindakan dari respirasi, kemudian pemasangan NIV, non-invasive ventilation, karena efek dari tekanan dari non-invasif itu akan menginduksi traktus respiratoris juga, kemudian intubasi tracheal, kemudian ventilasi manual atau manual bagging, pembedahan, kemudian sputum induction atau suctioning, kemudian nebulizer, dan laser pneumo untuk tindakan kulit. Nah, dalam kita melakukan tindakan invasif, sebaiknya kita akan memisahkan pasien yang terduga COVID-19, kita pisahkan pasien atau tindakan itu di ruang khusus atau ruang resusitasi. Kalau di ruang IGD kita masukkan ke ruang khusus yang di situ sudah terdapat monitor airway, kemudian ada 3 petugas yang standby di dalam sebagai intubator, petugas memasukkan obat dan petugas alat. Sedangkan yang di luar ada petugas satu lagi, runner, yang tugasnya apabila ada kekurangan alat dia akan diberitahu untuk mengambilkan alatnya. Ini beberapa peralatan yang harus kita sediakan persiapan sebelum intubasi. Yang pertama adalah Nicholson C-circuit, itu adalah ambu bag yang kita pasang filter, bacterial filter. Kemudian kalau ada video laryngoskop, kita sediakan video laryngoskop, tube clamp, sharing untuk spec cuff, kemudian lubrikasi, suction, stylet, kemudian oropharyngeal airway 2 buah, bugi stylet kalau punya, bugi stylet yaitu bugi yang stylet yang lebih panjang dibanding stylet konvensional. Tracheal tube-nya sediakan 2 nomor di bawah kebiasaannya dan yang sesuai dengan umurnya. Kemudian kita sediakan juga rescue-nya adalah apabila kita gagal melakukan tindakan intubasi, kita gunakan supraglottic airway device yang generasi kedua. Teknik ventilasi yang disarankan pada pasien yang terduga COVID-19 ini adalah menggunakan teknik vice grip atau VE grip, harus dengan 2 penolong. Penolong intubator melakukan tindakan ventilasi dengan menekan kedua jempolnya. Dibandingkan konvensional, dia hanya 1 tangan menggunakan teknik CE. Perbedaannya itu. Kalau bisa diusahakan tidak melakukan tindakan ventilasi tekanan positif. Jadi alirkan oksigen
di Ambupek dengan kecepatan aliran sekitar 10 sampai 15 mm per jam. Ya, sebelumnya kita lakukan checklist juga, checklist untuk melakukan tindakan intubasi pada pasien COVID-19. Sama sebenarnya prosedurnya seperti pasien non-COVID, tetapi perbedaannya adalah di slide yang berwarna merah ini. Keduanya ini kita harus memakai APD dengan level 3. Syaratnya adalah APD level 3. Dan perhatikan juga saat melepas APD level 3. Karena di saat melepas APD level 3 ini adalah saat-saat yang krusial dapat menularkan COVID-19. Ya, ini juga sama untuk persiapannya. Staf melakukan proteksi hand hygiene terlebih dahulu, kemudian dilakukan di ruang airborne infection. Kalau ada IGD ruang isolasi, ya dilakukan di ruang isolasi. Meminimalkan personil yang ada, kemudian preparasinya. Alat-alat tadi dipersiapkan yang saya sebutkan tadi. Kemudian selama tindakan dilakukan kerja sesuai rules-nya dari tingkatan intubator, kemudian asisten intubator, dan asisten yang memasukkan obat, dan runner-nya. Kemudian usahakan tadi dengan two hand PE grip, kemudian diusahakan dengan rapid sequence induction untuk obat-obatannya, kemudian positive pressure kalau sudah balon dikembangkan, baru kita melakukan tindakan positive pressure. Setelahnya baru kita hindari untuk melepas sirkuit. Kemudian kalau ini perlu dipindahkan, kita harus menggunakan APD, tube-nya diklem, secepatnya dipindahkan ke tempat yang ruang isolasi kritikal. Kemudian hand hygiene tetap kita perhatikan dan lakukan di briefing lagi apa tindakan yang kita kerjakan tadi, apakah ada potensi menyebarkan penyakit COVID-19. Untuk tindakan RCT sendiri dari AHA juga ada sudah keluar panduannya atau logaritmanya. Jadi perbedaan dengan yang sebelumnya, sebelum era COVID, personel ini harus melakukan tindakan pemasangan APD terlebih dahulu, baru kita dapat menolong pasien. Nah, di CPR-nya sendiri, tadi tekniknya bisa dengan teknik VE dan dilakukan 2 kali bantuan nafas. Tidak disarankan mode to mode. Sekali lagi tidak ada tindakan mode to mode. Harus menggunakan Ambupek. Kemudian kalau kita tidak yakin dengan pemberian 2 kali bantuan nafas, kita bisa passive oxygenation menggunakan face mask saja. Jadi tidak perlu di squeeze backingnya. Sama juga untuk ACLS, sama tindakannya kita harus melakukan pemasangan APD terlebih dahulu level 3, dan pada saat intubasi apabila gagal bisa dipertimbangkan dengan menggunakan supraglottic airway generasi 2. Nah, ini salah satu contoh dari supraglottic airway generasi 2 yang banyak digunakan di kita. Contoh kalah contohnya adalah iGel, ini LMA Supreme, kemudian ini LMA Ambu. Ini 3 ini banyak tersedia di pasaran di Indonesia. Nah, beberapa kebijakan penggunaan APD, kita mengenal ada 3 level di Indonesia yang sudah banyak beberapa
panduan baik dari Satgas COVID-19, dari Kemenkes, dari perhimpunan masing-masing juga sudah menerapkan level APD sesuai dengan levelnya. Jadi mohon diperhatikan teman-teman semua, sejawat semua bahwa kita kekurangan APD, sebaiknya ya kita bijak menggunakan APD tersebut. Seperti contohnya waktu kita ketahui kemarin ada beberapa di luar ya masyarakat mungkin dia belanja di supermarket dengan APD level 3 kan itu sangat disayangkan sekali. Ya, sebenarnya kalau di IGD kita cukup level 2, tetapi kalau pasien itu sudah masuk ke ruang isolasi IGD atau ruang resusitasi dan terindikasi COVID-19, ya kita sebaiknya persiapan untuk melakukan level menggunakan APD level 3. Ini salah satu contoh penggunaan APD level 3 dari teman-teman dari sejawat residen FK anestesi FKUGM. Ini kalau kita dengarkan langkah-langkah memasang alat pelindung diri APD. atau APD dilakukan di area bersih di titik masuk ruang isolasi. Di ruang bersih, pastikan di bawah arahan petugas pelatih atau harus rekan ada kerja. petugas yang mengawasi. Pastikan alat APD bersih dari kontaminasi dengan ukuran sesuai dan kualitas yang baik. Kualitasnya juga harus diperhatikan. Pastikan melakukan pemasangan APD sesuai checklist prosedur. 12 langkah pasti. 12 langkah pasti. Ya, kita bisa mengingat langkah-langkah yang akan kita Pakai baju kerjakan. strap atau hancinco sebagai baju lapisan pertama Baju dan lepas lapisan pertama, aksesoris baju pribadi. unit, lepas aksesoris, dan Cuci strap. tangan 6 langkah dengan alkohol atau Pastikan alkohol. 6 langkah ya. Perhatikan 6 langkahnya, jangan sampai 6 langkah kita tidak sesuai basic PPI. 3. Memakai masker Masker N95 N95. untuk pelindung terhadap kontaminasi droplet dan aerosol. Atas dulu, kemudian kedua, jangan Rapatkan menyentuh masker bagian dan dalam. lakukan tes kebocoran. Pastikan masker Dirapatkan rapat. Pastikan masker tes rapat dan kebocoran. tidak bocor. Bagi teman-teman yang melakukan reuse N95, ini bisa di cover lagi dengan 4. Memakai masker bedah. surgical cap sebagai pelindung kepala dan rambut. pelindung rambut atau surgical cap. 5. Memakai sarung tangan lapisan pertama atau lapisan dalam sebagai pelindung tangan terhadap cairan atau droplet. Lapisan pertama. 6. Memakai coverall gown sebagai pelindung tubuh dan leher terhadap droplet atau cairan infeksius. Memakai gaun hazmat, mohon diperhatikan kualitasnya juga. Ini saat ini beredar kualitas hazmat yang non standar medis. 7. Memakai sepatu bot tahan air sebagai pelindung kaki. Memakai sepatu bot. Kalau ada cover boot lagi, ada APD juga boleh dipasang. Memakai pelindung mata atau goggles sebagai pelindung mata terhadap sumber infeksi. Memasang 9. Google. Menutup pelindung kepala coverall. Pastikan kepala, leher, dan telinga tertutup rapat-rapat. Pastikan tutup rapat. Kalau memang tidak yakin Untuk rapat, bisa perlindungan ditambah tambahan plester. terhadap kontak, droplet, aerosolisasi dapat ditambahkan apron.
Bisa ditambahkan apron atau gaun yang disposable. 11. Memakai pelindung wajah atau face shield untuk melindungi wajah hingga dagu sebagai proteksi ganda. Proteksi ganda dan face shield sepanjang dagu. 12. Memakai sarung tangan kedua sebagai proteksi ganda pelindung tangan. Terakhir, 12 adalah melakukan pemasangan sarung tangan kedua. Usahakan sarung tangan kedua yang lebih panjang, menutupi dari gaun hazmatnya. Ya. Pastikan kelengkapan dan cek fungsi APD dengan rekan kerja sebelum digunakan dan berdoa sebelum memulai kegiatan. Ruang isolasi maupun ruang IGD yang akan melakukan tindakan aerosol. Pastikan langkah melepas alat pelindung diri atau APD dilakukan di area khusus, area khusus atau area dekontaminasi harus memiliki ruang khusus. Dilakukan sesuai cek. Otomatis untuk memastikan alat tidak terkontaminasi dan sarung tangan bersih. Sediakan sarung tangan bersih juga untuk 12 mengganti. langkah pasti. 12 langkah pasti juga tindakan kita. Pertama, cuci tangan 6 langkah, dilanjutkan dengan melepas sarung tangan luar. Teknik melepas sarung tangannya adalah teknik kotor-kotor, bersih ke bersih. Nah, dari kotor dia menarik kotor, dari yang bersih ini yang bersih, menarik sisi yang bersih di dalamnya. Nah, perhatikan nih. Ini bersih, kotor-kotor. Buang di tempat sampah limbah medis. Lanjutkan dengan cuci tangan 6 langkah. Cuci tangan setiap habis tindakan kita lakukan cuci tangan 6 langkah lagi. Kedua, melepas apron. Melepas Pastikan apron. tangan tidak menyentuh bagian depan apron. Pastikan nih. Bagian depan adalah bagian yang terkontaminasi, bagian apron dalam adalah yang bersih. Bagian luar apron. Digulung tanpa menyentuh bagian luar. Sampah limbah medis. Kemudian cuci tangan 6 langkah. Buang dan cuci tangan 6 langkah lagi. Melepas pelindung wajah. Pastikan tangan tidak menyentuh bagian depan. Face shield diperhatikan jangan menyentuh bagian depan, tapi bagian bawah, bagian belakang, kemudian ditempatkan di limbah reuse yang akan digunakan lagi. Cuci tangan lagi, 6 langkah jangan lupa. 4. Membuka tudung kepala coverall. Pastikan tangan tidak menyentuh area kulit pada saat menyentuh dilanjutkan cuci tudung tangan 6 coverall. langkah. Cuci tangan lagi. 5. Melepas sepatu boot. Pastikan tangan tidak menyentuh bagian luar sepatu. Jangan sentuh bagian luar sepatu. Perhatikan menyentuh bagian dalam saja. Letakkan di tempat limbah yang telah disediakan. Diletakkan Dilanjutkan di cuci tangan 6 limbah langkah. reuse. Cuci tangan lagi 6 langkah. 6. Melepas coverall.
Pastikan tangan tidak menyentuh kulit dan baju kerja. Ya, pastikan tidak menyentuh area ini, sentuh bagian luar saja. Gulung dengan memperhatikan bersih-bersih, kotor-kotor. Buang tempat limbah medis, dilanjutkan cuci tangan 6 langkah. Cuci tangan lagi 6 langkah. 7. Melepas pelindung mata. Pastikan tangan tidak menyentuh area kulit dan bagian depan. Jangan Letakkan sentuh di bagian tempat depan, limbah yang telah sentuh bagian disediakan. belakang. Dilanjutkan cuci tangan 6 langkah. Cuci tangan 6 langkah. Melepas lagi. surgical cap. Pastikan tangan tidak menyentuh area kulit dan bagian depan. Buang di Surgical. tempat sampah limbah medis. Kemudian cuci tangan 6 langkah. Cuci tangan 6 langkah lagi. 9. Melepas sarung tangan kedua. Sarung tangan kedua. Buang di tempat limbah medis. Kemudian cuci tangan 6 langkah. Cuci tangan 6 langkah. 10. Ganti sarung tangan bersih. Pakai sarung tangan Sebelum bersih. melepas masker N95 untuk meminimalkan kontaminasi area leher dan kepala saat melepas masker. Untuk meminimalisir kontaminasi. 11. Melepas masker N95 dengan sarung tangan bersih. Hindari sentuh bagian depan. Hindari sentuh bagian depan dari N95. Buang di tempat limbah medis. Dilanjutkan cuci tangan 6 langkah. Cuci tangan 6 langkah. 12. Melepas sarung tangan terakhir. Melepas sarung tangan yang terakhir kita pakai tadi. Buang di tempat limbah medis. Dilanjutkan dengan cuci tangan terakhir 6 langkah dengan sabun dan air mengalir. Cuci tangan, hand washing dengan sabun. Yang terakhir, Pastikan semua alat pelindung diri telah dilepaskan dan dilanjutkan dengan kebersihan diri atau mandi. lanjutkan dengan kebersihan diri atau mandi. Pastikan Baik, semua teman-teman yang petugas akan sebelum melakukan tindakan ke tindakan pasien telah ke pasien, berlatih dan melakukan simulasi pemakaian dilakukan dan simulasi pelepasan terlebih APD dahulu, di bawah petugas atau terlatih. kita melakukan latihan atau in-house training di rumah sakit, sehingga petugas yang akan melakukan tindakan harus aerosolisasi di gawat darurat, mampu menggunakan APD dan melepas APD sesuai prosedur. Oke, ini salah satu contohnya. Ini bisa dipasang di tempat kita memasang APD dan di area dekontaminasi. Beberapa panduan sudah ada dari gugus tugas COVID-19. Kemudian alternatif apa sih APD yang dapat kita gunakan? Reusable N95 bisa kita gunakan lagi. Ini harus dari kebijakan manajemen rumah sakit dan tim PPI rumah sakit harus menentukan bagaimana cara teknik untuk reuse dari N95 dan berapa kali pemakaian N95 yang diperbolehkan. Untuk full face PAPR atau Powered Air Purifying Respirator, ini salah satu pengganti dari N95, tapi harganya cukup lumayan mahal. Kemudian kita bisa full face, kita bisa modifikasi snorkel mask yang biasa snorkeling ya, kita bisa gunakan masker snorkeling ini, kita ganti dengan bacterial filter di atasnya ini di tempat udara berganti. Kemudian untuk kacamata Google, kita bisa menggunakan kacamata renang, kacamata trail atau paintball, atau kacamata untuk bermain ski.
Untuk alternatif penutup kepala bisa kita gunakan topi hiking, topi renang, bahkan ada yang ekstrim, ini cowok ya, dia menggunakan jilbab. Petunjuk teknis ini juga dikeluarkan oleh Kemenkes, juga ada beberapa rekomendasi untuk melakukan alternatif, mencari alternatif APD yang saat ini mungkin dirasa masih sulit, terutama di daerah. Oke, kesimpulan dari slide saya adalah COVID-19 ini merubah tatanan seluruh aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, serta berdampak pada pelayanan medis, baik nanti gawat daruratan maupun tidak. Manajemen gawat darurat tetap mengutamakan keselamatan pasien dan petugas kesehatan yang akan menolong. Tentunya kita harus bijak dalam menggunakan APD. Level-level tadi yang sudah saya sebutkan bisa dipergunakan di rumah sakit sesuai peruntukannya. Kemudian mentaati prosedur donning dan dosing APD, terutama dosingnya, karena di saat dosing itu potensi penularan yang paling tinggi. Kemudian memanfaatkan kelemahan virus itu untuk mencegah atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Seperti Dr. Dewi tadi, mencegah COVID-19 lebih baik daripada pengobatan, karena saat ini pengobatannya juga belum paripurna. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hendy Prihatna atas pemaparannya. Luar biasa sekali materi-materi kita pada malam hari ini, mulai dari problematika di garda depan, gawat darurat, tata laksana komprehensif, hingga problematika psikosomatis pada pandemi COVID-19. Oke, kedengaran ya suara saya? Baiklah, kita mulai sesi tanya jawab ya, Dr. Dewi dan Dr. Hendy bisa mendengar ya? Ya. Pertanyaannya cukup banyak ini, jadi kita satu persatu kita bahas. Mungkin dari pertanyaan yang chat bisa kita baca dulu. Nanti kalau apabila ada yang bertanya langsung secara live, bisa mengklik raise hand, kita nanti akan secara langsung berkomunikasi dengan kita. Baiklah, yang pertama ini dari Lina Nur Iye, dokter umum di Puskesmas Melati 2 Sleman, Yogyakarta. Maaf mau tanya, apakah virus corona ini bisa ditularkan melalui makanan yang kita beli melalui GoFood? Begitu, mungkin Dokter Dewi atau Dokter Hendy? Silahkan Dokter Hendy mau jawab atau saya? Dokter Dewi aja, boleh monggo. Ketahuan kalau sering beli di GoFood ya. Ya, tadi kan mungkin saya bisa share lagi PowerPoint saya atau tidak? Atau masih ini bisa, ya? Dokter, langsung saja. Monggo. Saya balik lagi, itu juga tadi sebenarnya ada di PowerPoint-nya Dr. Hendy juga ya. Jadi kita balik lagi bahas tentang penularan si COVID ini. Jadi penularannya itu ada penularan langsung maupun tidak langsung. Nah, penularan langsung itu dia penularan langsung itu kalau dia droplet langsung dari pasien yang terkonfirmasi positif. Sedangkan kalau dia tidak langsung, droplet yang tumpah ke permukaan benda. Kemudian benda itu kita pegang tangan, pegang mulut, dari tangan kita pegang mulut, pegang hidung, pegang mata. Nah, kalau ditanya dari GoFood bisa nular nggak ya, Dok? Ya kalau ojek online-nya positif COVID, terus dia batuk, terus dia dropletnya dia tumpah ke permukaan benda yang kita pesan, habis itu kita pegang, nggak cuci tangan, kita pegang wajah tanpa cuci tangan, ya bisa menular. Kalau ditanya bisa menular atau tidak, ya tergantung. Kita bisa kontrol tidak perjalanan si makanan ini. Apakah kita yakin bahwa si
ojolnya ini tidak bergejala? Apakah kita yakin bahwa restorannya itu secara hand hygiene, secara higienitasnya dia bisa terjaga atau tidak? Jadi Gitu ya. kalau ditanya bisa menular ya masih ada kemungkinannya, apalagi misalnya berada di daerah yang zona merah, di transmisi lokal gitu. Gitu. Oke. Jadi begitu. Oke, Dokter Dewi, mungkin bisa menular tergantung dari kondisi penyajian makanannya, terus dari Bapak GoFood-nya dan sebagainya. Ya. Baiklah, lanjut aja untuk menyikat waktu. Nomor 2 ini izin bertanya Dr. Agung FKUII 2006, teman saya. Untuk Dr. Dewi, terkait terapi pasien COVID-19 yang tidak bergejala, apakah selalu diberikan hidrokloroquine dan kapan evaluasi terapi yang tepat? Oke, tadi sudah saya bahas juga di terapi ya. Sebenarnya orang tanpa gejala tidak perlu diberikan hidroksikloroquine. Jadi dia sebenarnya masuk. Jadi kalau di sini saya ambil ini source-nya juga ada tadi sebenarnya sumbernya dari update coronavirus konsensus internasional. Jadi dia kita kriteriakan terapi pada pasien itu kita masukin kriteria A, B, dan C. Yang A pun kita bagi dua, ringan tanpa faktor risiko atau komorbid dan ringan dengan faktor komorbid. Jadi kalau ditanya tanpa gejala tidak perlu diberikan hidroksikloroquine karena kita tahu hidroksikloroquine itu efek sampingnya bisa mual, terus gastrointestinalnya terganggu dan terutama prolongiti. Jadi makanya pada pemberian hidroksikloroquine atau kloroquine kita sarankan untuk pemberian EKG serial. Jadi kalau EKG serial, kemudian dia ternyata ada prolongiti dengan cut off-nya lebih dari 500, ya harus di 500 ms ya harus kita hentikan kloroquine-nya. Dan kapan follow up-nya? Kalau di sini acuannya sih 5 hari. Tapi balik lagi kita tekankan bahwa coronavirus ini tidak ada panduan guideline gold standard. Jadi semua terapi berdasarkan penelitian dan case report sebelumnya. Sehingga kita mungkin bisa kembali lagi bahwa dokter itu medicine is an art. Jadi kalau misalnya kita lihat case by case per pasien bagaimana. Kalau misalnya pasien A ternyata dia dengan kloroquine tidak respon, ya tidak usah diberikan karena kloroquine itu memang secara penelitian menurunkan viral shedding. Jadi memang dia bagus untuk menurunkan viral shedding, makanya kita berikan pada pasien. Gitu. Berarti memang harus khusus untuk yang benar-benar positif ya, dokter ya. Baiklah, mungkin begitu Dokter Agung 2006. Berikutnya nomor 3 dari pertanyaan FKU Nusa 2014 Lintan Kurnia. Saya ingin bertanya kepada kali ini Dokter Hendy. Untuk virus COVID ini mempunyai reseptor yang sama dengan paru dan ginjal, Dok. Sementara saat ini banyak sekali manifestasi klinis yang berupa kejang. Apakah virus ini bisa menembus cairan cerebrospinal? Dan untuk tata laksana awal, apakah sama dengan tata laksana kejang pada umumnya karena COVID-19 ini menyerang pada sistem regulasi tubuh? Terima kasih, Dok. Mungkin Dr. Hendy. Oke. Untuk tata laksana pasien kejang ya pada COVID-19. Ya. Ya. Pertama kita konfirmasi dulu pasien ini apakah sudah terkonfirm positif COVID-19. Tentunya kalau sudah terkonfirm positif itu perawatannya lain ya, dia di ruang isolasi khusus. Ya. Dan bisa kita kerjakan di luar ruang itu. Untuk tata laksananya tetap sama pada kejang pada umumnya, kita berikan obat-obatan anti kejang terlebih dahulu. Kemudian kalau memang mengganggu sampai terjadi gagal nafas, ya, kita kerjakan juga untuk airway manajemennya. Tapi tentukan dulu bahwa pasien ini sudah terkonfirmasi COVID-19 dari hasil swab PCR-nya positif atau tidak. Kalau masih tahap awal, kita belum bisa memastikan pasien ini apakah COVID-19 atau tidak, karena problemnya juga kita sebenarnya tidak memiliki
alat screening atau rapid test yang valid. Selama ini harus mengandalkan PCR. Dengan PCR sendiri waktu tunggunya Agak lama. ya 3 hari. Oke. Yang menjadi Lalu dilema tadi dari dilema ini ya, mau nggak mau kita harus tetap mengerjakan sesuai prosedurnya terlebih dahulu. Kalau memang dari screening tidak ada riwayat kontak atau tidak ada riwayat dari transmisi lokal, tetap kita kerjakan sebagai pasien umum. Tapi kalau sudah mengarah ke situ, kita harus lebih hati-hati, APD kita dilengkapi, kemudian tata laksananya sama seperti pasien kejang pada umumnya. Gitu. mungkin disesuaikan juga dengan klinis lainnya mungkin ya dok ya. Mungkin saya bisa bantu jawab Dr. Hendy ya, kasih tambahan sedikit. Ya, Dr. Karena Dewi. menarik sekali. Jadi sebenarnya pasien kejang itu kita lihat balik lagi dari COVID itu kan terapi tidak ada gold standard. Jadi semua berdasarkan case report dan penelitian sebelumnya. Nah, di sini saya sempat baca sebelumnya dan juga ada satu teman saya spesialis paru yang merawat ada satu kasus, satu kasus pasien dengan kejang dan itu tanpa ada gejala respirasi, tanpa ada misalnya dia kejang hiperkalemi juga dia tidak ada. Jadi memang ternyata kalau dari penelitian, jadi ini saya ada 2 penelitian dari Wuhan di Cina itu dia dari 304 pasien, jadi semua retrospektif ya. Dari 304 pasien itu hanya 2 pasien yang ada seizure-nya, ada kejangnya. Yang pertama karena acute stress reaction. Jadi dia acute stress reaction, jadi mungkin nanti bisa masuk ke Dr. Bayu ya. Mungkin psikosomatis bisa bikin kejang. Terus yang kedua dia memang ternyata ada hipokalsemia. Kemudian dari case report di Rome dia juga ada seizure dan itu ternyata memang dia ada riwayat seizure sebelumnya. Jadi 2 tahun yang lalu dia ada riwayat vokal epilepsi. Jadi memang ada pasien-pasien yang tidak ada gejala respirasi. Kapan kita curiga itu pasien coronavirus, tetap pemeriksaan awal di slide saya tadi juga ada bahwa kita harus melihat dari darah perifer lengkap. Dari darah perifer lengkap, kemudian tetap ronsen torak, meskipun pada gejala awal itu ronsen toraknya biasanya normal. Tapi darah perifer lengkap sudah mulai ada penurunan leukosit, ada limfopeni, ada monosit yang meningkat, neutrofil yang meningkat. Jadi itu yang hal-hal yang perlu diperhatikan. Kalau bisa cek procalcitonin lebih bagus, cek CRP lebih bagus. Oke, baiklah. Baiklah, terima kasih atas penjelasan yang panjang dan detail. Lanjut ya dok ya untuk pertanyaan berikutnya. Ini dari Dr. Roy Prenadenta, dokter intensif di RSPKU Muhammadiyah Gamping. Izin bertanya kepada saya sendiri, bagaimana caranya kita memberikan pemahaman kepada pasien yang datang ke rumah sakit karena panic attack yang berasumsi bahwa pasien tersebut sedang mengalami gejala COVID-19. Nah, Mas Roy tadi ya, baiklah mungkin dari saya coba jawab dulu ya, dok. Nah, untuk gangguan panik di sini adalah gangguan kecemasan yang ditandai secara mendadak, jadi tidak bisa gangguan panik itu direncanakan, jadi tiba-tiba yang dialami berulang, tidak terduga dan tidak mengenal tempat, di mana tanda-tandanya mungkin bisa jadi salah satunya adalah jantung berdebar, gemeteran, nyeri dada, hingga bahkan bisa pingsan begitu. Nah, bagaimana caranya supaya saat ada pasien yang panic attack itu datang ke rumah sakit supaya lebih tenang? Yang pertama mungkin yang paling mudah adalah memberikan teknik relaksasi dulu yang
terutama pada pasien yang panik ataupun cemas. Jadi kita memberikan edukasi pemahaman yang baik dengan cara yang baik, dengan bahasa yang baik yang bisa diterima oleh pasien seperti itu. Nah, saat pasien nanti sudah bisa menerima bahasa atau pemahaman dari kita dengan baik, di situ pasien mulai terbuka, lalu kita bisa memasukkan bagaimana membentuk kebiasaan baru dalam menanamkan hal-hal negatif sehingga kita ubah menjadi pengalaman-pengalaman positif. Nanti dengan begitu reaksi terhadap panic attack di sini akan berkurang. Mungkin seperti itu. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya masih dari Roy Prenadenta untuk Dr. Hendy. Apakah pasien-pasien dengan keadaan datang ke IGD gagal nafas dan perlu tindakan bagging atau pasang ET, dan kita sebagai tenaga medis tidak bisa melakukan screening COVID karena perlu tindakan segera? Apakah kita perlu berpikir kalau pasien tersebut terkena COVID dan apakah aerosol dari bagging itu bisa menularkan COVID-19 jikalau pasien tersebut ternyata memang pasien COVID, gitu dokter. Oke, coba saya share slide lagi ya. Slide-nya, ya. Ya, kelihatan ya. Prinsip utama dari tata laksana jalan nafas pasien COVID-19 adalah SAS terutama. Yang pertama adalah safety untuk pasien dan staff terutama. Kemudian akurat, gunakan teknik yang tepat, kemudian tidak mengulang tindakan intubasi misalnya berulang, kemudian tindakan yang tidak familiar, kemudian swift atau teknik tidak menunggu atau tidak didelay dan tidak tergesa-gesa. Pada intinya sebelum kita lakukan tindakan, masih ada beberapa terapi oksigen yang masih bisa kita kerjakan pada pasien gagal nafas. Misalnya, kalau pasien itu dengan desaturasi, saturasi kurang dari 90%, kita bisa naikkan saturasi dengan nasal kanul sampai maksimal 6 liter per menit. Nah, kalau itu tidak bisa, baru kita naik metode selanjutnya dengan non-rebreathing mask atau NRM. Dari NRM sendiri, fraksi oksigen bisa kita naikkan sehingga kita bisa menaikkan saturasi pasien. Kalau itu tidak bisa juga, kita bisa melakukan tindakan selanjutnya dengan non-invasif dengan high flow nasal kanul. Ini terapi yang baru. Beberapa rumah sakit mungkin belum memiliki high flow nasal kanul. Kemudian kalau itu tidak bisa, baru kita lakukan tindakan non-invasif dan invasif, non-invasif ventilator sampai dengan tindakan invasif. Nah, dari waktu tunggu tadi itu bisa kita kerjakan untuk screening secara cepat, yaitu dengan aloanamnesis. Kita tanya lagi riwayatnya, bagaimanakah riwayat pasien ini sampai terjadi gagal nafas. Kalau memang curiga dan ini yakin, di rumah sakit itu pasti ada tim COVID-nya. Saat ini sudah terbentuk. Saya tahu sendiri di tim COVID PKU Gamping. Kebetulan saya juga praktek di sana. Ada tim COVID yang jadi rujukan untuk menentukan bahwa pasien ini PDP atau tidak. Kalau memang sudah PDP, kita kerjakan di tempat yang sudah disiapkan untuk pasien dengan PDP, yaitu di ruang isolasi. Dan tindakan intubasi merupakan tindakan yang memicu aerosol sehingga akan, kalau pasien itu nantinya positif, akan dapat menyebarkan virus ini, dapat menularkan virus corona ini. Oke. Oke, terima kasih Dr. Hendy. Untuk pertanyaan berikutnya di sini, Assalamualaikum Dok, Waalaikumsalam. Saya Irsyad Muhammad dari FKWI 2018. Izin bertanya, yang pertama pada pasien kategori C, tadi kalau tidak salah dengar tidak boleh diberikan steroid. Mengapa gitu? Pasien kategori C. Oke, berarti buat saya ya? Ya. Ya, kortikosteroid tidak dianjurkan karena berdasarkan penelitian dia meningkatkan memprolong viral shedding. Jadi
pelepasan virusnya lebih lama. Padahal kita tahu si hidroksikloroquine tadi pada penelitian dia reduce viral shedding. Nah, si corticosteroid ini ternyata justru prolong viral shedding-nya. Jadi sehingga tidak dianjurkan kecuali pada pasien-pasien misalnya dia dengan shock sepsis atau dengan sepsis yang ada indikasi untuk pemberian corticosteroid. Oh gitu, ya jelas sekali, padat. Oke, berikutnya perkenalkan, saya Ayu dari Yogyakarta. Izin bertanya, ini mungkin kepada Dr. Hendy. Apakah pasien-pasien dengan pre-op disarankan untuk rapid test? Jika iya, dilakukan rapid dan ternyata hasilnya reaktif, apakah langsung dilakukan swab? Sementara pasien ini ternyata tidak ada gejala dari COVID-19. Matur nuwun, dokter. Ini dilema juga ya, pasien melakukan operasi, tentukan dulu pasien ini elektif atau tidak, atau emergency. Kalau memang benar emergency dan rapid test positif, kita tidak disarankan melakukan di rumah sakit kita. Disarankan kita rujuk di fasilitas yang lebih tinggi. Karena begitu kita mengerjakan COVID-19 di fasilitas kita yang misalnya, rumah sakitnya tidak ada OK-nya, misalnya tidak ada tekanan negatif, dan APD-nya kurang, misalnya seperti itu, ya habis kita. Jadi kita melindungi diri kita sendiri. Sebaiknya kerjakan atau kita rujuk di fasilitas yang lebih tinggi. Nah, problemnya adalah apakah di tempat rujukannya tersedia, mau menerima atau tidak. Itu yang masih jadi pertanyaan sampai sekarang. Ya, semoga fasilitas, terutama kalau di Jogja, Sarjito sudah akan melakukan atau merombak OK-nya, sudah difasilitasi dengan tekanan negatif. Insya Allah kalau tipe A pasti, dan itu punya pemerintah, pasti akan diusahakan. Tapi kalau kita dikerjakan di tempat kita, itu akan membuat efek jangka panjangnya banyak. Sulit ya? Ya. Itu saja. Ya, ini pertanyaan lagi tadi, apa saja mungkin kriteria yang dilakukannya, apa saja kriteria pemeriksaan rapid COVID? Apakah disesuaikan dengan scoring COVID mungkin, Dr. Dewi atau Dr. Hendy? Kalau untuk preoperasi, sebenarnya rapid test itu bukan untuk diagnostik, diagnostik ya. Tes bukan. Ya. Itu masih screening pun negatif, bisa swabnya positif. Ya. Gimana Dr. Dewo? Mungkin bisa. Jadi sebenarnya pemeriksaan rapid test itu jangan terus kasih titik berhenti di situ ya. Rapid test itu masih ada komanya, dan komanya panjang sekali. Itu yang harus diperhatikan, bahwa rapid test itu pemeriksaan antibodi terhadap. Jadi bagaimana apakah tubuh kita itu membentuk antibodi terhadap virus coronavirus, dan rapid test pun banyak sekali jenisnya. Apakah dia melihat IgG, IgM atau antibodi lengkap, itu pun masih acuannya, interpretasinya berbeda-beda. Tapi pada prinsipnya, apabila pasien di rapid test itu negatif, belum tentu negatif. Kemungkinannya antibodi dalam tubuh belum terbentuk, itu yang pertama. Yang kedua, apabila rapid test positif, juga belum tentu positif. Masih bisa negatif, karena yang kita lihat adalah dia punya antibodi terhadap coronavirus. Seperti saya sebutkan di awal tadi, coronavirus kan ada macam-macam. Yang menyebabkan COVID-19 ini adalah SARS-CoV-2. Jadi kalau dia rapid testnya positif, itu dia positif terhadap coronavirus, dan berdasarkan penelitian hanya 30% yang punya si SARS-CoV-2 ini gitu. Nah, siapa-siapa aja yang perlu di rapid test? Yang dengan kontak erat pada pasien terkonfirmasi atau probable, atau dia PDP. Jadi yang sudah terkonfirmasi, kalau pasien konfirmasi dengan kontak erat dengan konfirmasi positif, baru dia dilakukan rapid test. Gitu. Oke, baiklah. Terima kasih dokter.
Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Dr. Kembali ke Irsyad Muhammad tadi, apakah ibu hamil yang positif COVID bisa menularkan virus COVID kepada bayinya melalui transmisi vertikal? Lalu pada pasien COVID bisa menyebabkan shock sepsis, bagaimana hubungannya? Pripun, Dokter? Oke. Mungkin nanti Dokter Hendy bisa menambahkan. Tapi berdasarkan yang saya baca, mungkin saya kurang baca, tapi sampai saat ini belum ada case report di mana ada transmisi vertikal dari ibu hamil ke yang baru lahir. Jadi sampai saat ini saya belum ketemu ada case report yang seperti itu. Nah, kemudian bagaimana pasien COVID bisa menyebabkan shock sepsis? Hubungannya apa? Kita tahu secara patofisiologi sebenarnya si coronavirus ini ada 3 fase. Early infection, terus pulmonary fase, dan severe hyperinflamasi. Kalau early infection itu dia biasanya lokal symptom aja, kayak misalnya infeksi saluran nafas atas, nyeri tenggorokan, demam, mialgia, dan recover. Dia biasanya hampir seluruh pasien itu recover dari sini kurang lebih 2-6 minggu. Jadi sebenarnya yang masuk yang kriteria selanjutnya itu biasanya dengan faktor komorbid seperti yang tadi saya sebut, usia tua, terus ada DM, ada gagal ginjal, penyakit hati. Nah, kemudian ada pulmonary fase. Pulmonary fase itu jelas kalau si virus sudah masuk dan menginfiltrasi parenkim paru. Nah, dia ada proliferasi, kemudian dia menimbulkan kerusakan jaringan. Kalau kerusakan jaringan kita bisa tahu dia nanti ada fase dilatasi, peningkatan interleukin 6, terus ada stres kardiovaskuler, kemudian pasti ada timbul diffuse alveolar damage yang akhirnya nanti arahnya ke acute respiratory distress syndrome. Sedangkan kita tahu bahwa ARDS itu salah satu tanda dari sepsis. Nah, jadi nanti kalau dia tidak teratasi, pasti nanti lama-lama akan menjadi shock sepsis begitu. Berarti ada hubungannya gitu. Ya, mungkin ada tambahan dari Dr. Hendy. Dr. Hendy. Untuk yang transmisi langsung dari ibu vertikal itu minggu depan oleh dokter. Oh, oke, enggak masalah. Besok minggu depan ada yang lebih ininya ya, lebih detailnya ya. Oke. Ya, terima kasih. Langsung tidak ada sampai sekarang. Sampai sekarang kasusnya memang tidak ada, belum ada mungkin. Tapi nanti kita lihat di minggu depan, yang penasaran bisa ikut. Baiklah, pertanyaan berikutnya dari Dr. Alit FK Unut 2003 kepada Dr. Hendy. Dok, kalau pemakaian vape itu apakah sama beresikonya dengan tindakan yang menimbulkan aerosol? Terima kasih. Vape atau merokok ini? Vape. Vape kan asapnya banyak tuh, Dok. Ya. Partikelnya saya belum baca juga. Dr. Dewi, bisa nggak pasien positif COVID-19 yang dia merokok pakai vape atau merokok biasa itu bisa aerosol enggak? Saya belum ada referensi, mungkin Dr. Dewi yang ahli paru. Aerosol maksudnya dia pakai vape itu terus menularkan orang yang di sebelahnya. Iya. Saya pikir sekarang begini, kalau misalnya pasien sudah terkonfirmasi dengan coronavirus dan dia sudah di swab, pasti dia tidak akan merokok atau tidak akan vape ya. Ya, betul. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, dia pasti ada physical distancing, nggak mungkin dia dekatan dengan orang lain. Jadi tidak mungkin dia menularkan. Nah, mungkin takutnya kalau misalnya orang dengan merokok atau vape dan dia tanpa gejala, tapi ternyata dia positif, nah itu menular atau tidak, gitu. Nah, balik lagi kalau si vape itu kan proses pembakaran dengan cartridge ya. Dia proses pembakaran dengan cartridge, dia menimbulkan asap. Berarti kan ada asap, dan asapnya itu kan ada asap primer, ada sekunder. Primer itu yang dia hisap, sekunder itu yang dia keluarkan. Nah, kalau itu dia bercampur dengan dropletnya dia, ya pasti menular. Gitu. Jadi itu sangat jelas karena penularannya kan lewat droplet saluran respirasi.
Oke, baiklah. Tapi apakah Ini droplet itu Hah? bisa terbawa dengan asap? Droplet itu terbawa Eh, dengan asap. Tidak, kalau Ya. sama asapnya tidak. Makanya kan saya balik lagi. Kalau dia sambil ngerokok kemudian dia batuk dengan tercampurnya droplet dan dari asapnya itu pasti dia menular. Sedangkan eh, apa namanya pasien dengan gejala kan biasanya dia ada droplet respirasi. Tapi hebat banget dia udah ada gejala masih vape, masih ngerokok. Wah, kecanduannya luar biasa itu berarti. Oke, baiklah. Beraneka ragam ini pertanyaan. Ini ada satu lagi juga pertanyaan dari jauh lagi. FK Udayana 2014 dari Arya Krishna. Mohon izin bertanya. Di beberapa case report pemeriksaan pasien dengan COVID-19 pada CT scan ditemukan ground glass, penampakan ground glass. Apakah CT scan merupakan hal yang rutin dilakukan pada fasilitas kesehatan yang tersedia CT scan-nya, Dok? Atau ada kriteria tertentu untuk memutuskan perlu tidaknya CT scan paru? Begitu, Dok. Oke, pertanyaannya bagus ya. Jadi CT scan itu kalau jadi kita ada tuh namanya early warning score dari coronavirus. Jadi kalau kita mengkategorikan itu ternyata bukan ronsen torak karena berdasarkan data research dan case series yang ada, early infection itu keterlibatan paru itu sangat minimal. Tapi nanti setelah beberapa hari infiltrat langsung bertambah dan gejalanya tidak khas. Tapi balik lagi ditekankan bahwa ground glass opacity itu belum tentu COVID, COVID belum tentu ada GGO. Nah, ini yang sering rancu. Nanti begitu ada GGO, pikirannya COVID. Terus kalau COVID, pikirannya GGO. Jadi GGO yang khas pada COVID itu biasanya dia bilateral, biasanya dia perifer. Nah, dan itu pun harus ada interpretasi yang jelas berhubungan dengan klinisnya. Gitu. Nah, ketika ditanyakan, kapan kita bisa CT scan? Kalau rumah sakitnya ada CT scan dan bisa dilakukan CT scan, memang lebih baik dilakukan CT scan. Karena itu seperti halnya di Jepang, di China, itu dia prosedur standar pemeriksaan, dia CT scan, bukan ronsen torak. Oh, gitu. Oke. Ya, baiklah. Untuk pertanyaan berikutnya dari Arseta, RSIA Umuhani. Izin bertanya terkait APD ini, Dok. Untuk teman-teman di lapangan, APD ini kan kebanyakan bahannya dari spunbond. Apakah benar-benar aman apabila bahan ini tuh di reuse? APD teraman menurut pengalaman dokter untuk penanganan pasien COVID ini dengan bahan apa ya mungkin? Gitu. Monggo, Dokter. Oke. Yang jelas untuk APD spunbond yang buatan lokal ini tidak memenuhi standar ya. Sebenarnya kalau memang kan hazmatnya itu harus dilapisi lagi. Jadi terutama di bagian yang ada jahitannya. Di resleting, saya pernah pakai yang spunbond itu jahitannya ada yang terbuka. Jadi yang donasi jangan asal donasi ya, Dok. Ya, betul. Kalau yang standar ya sesuaikan dengan kita kan punya standar medis ya. Ya itu yang dipakai misalnya merek dari 3M jelas itu. Jadi kayak yang dari Korea yang merek Bohu itu juga itu bisa dipakai. Yang donasi yang non standar itu masih banyak celahnya. Jadi diusahakan APD-nya yang kualitasnya bagus. Bisa dicuci atau bagaimana, Dok? Oh, kalau reuse itu? Kalau spunbond tidak disarankan. Oh, kalau spunbond enggak, tapi kalau yang bahan yang bisa digunakan untuk ada yang bahan khusus yang dari semacam kayak apa ya? Saya belum baca bahannya. Ini spesifikasinya bisa di reuse, tapi reuse-nya harus hati-hati, dia harus dilakukan di CSSD dan yang melakukan reuse ini CSSD juga harus APD-nya level 3 juga. Itu. CSSD-nya sendiri harus level 3 untuk melakukan reuse APD hazmat yang akan dilakukan reuse itu. Oke. Baik. Berikutnya ya, Dokter ya. Dari Andin 2009,
di sini definisi kontak erat bagi kita selaku dokter yang jaga UGD misalnya atau dokter bangsal saat follow up bangsal isolasi ada waktunya kah seberapa lama kontak itu? Dan jika kita memakai APD yang insya Allah lengkap, bagaimana ya? Mohon arahan dari dokter. Oke, mungkin telat ya ikutnya ya. Tadi saya di slide awal sudah saya jelaskan, tapi nanti kan ada pembagian materi. Pembagian slide. Yeah. Oke, jadi definisi kontak erat itu apabila kita berada dalam satu ruangan, bercakap-cakap, atau berada dengan jarak kurang dari 2 meter, dan itu lebih dari 15 menit tanpa APD. Ya, jadi kalau misalnya kelolosan nih jaga di IGD, terus ada pasien sebelumnya kita nggak curiga itu COVID karena tidak ada gejala respirasi, tapi kemudian setelah ditelaah lebih lanjut ternyata ada gejala, kemudian di rapid ternyata positif, akhirnya jadi swab-nya jadi positif. Nah, ini kan dilema yang terjadi nih selama ini di sini banyak banget kasus-kasus yang seperti itu. Nah, kapan kita curiga kontak erat? Balik lagi tadi, kalau lebih dari 15 menit berada dalam satu ruangan dengan jarak kurang dari 2 meter dan tanpa APD. Nah, siapa yang perlu dicurigai? Satu misalnya petugas kesehatan. Yang kedua penunggu atau keluarga pasien. Yang ketiga yang berpergian dengan satu kendaraan, misalnya bus, kereta, pesawat. Gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau sudah pakai APD lengkap, atau misalnya bahkan sudah pakai N95, atau misalnya masker bedah, pakai handscone, dan hand hygiene sudah bagus, ternyata kontak dengan pasien positif. Jangan takut. Nah, itu tadi mungkin balik lagi ke psikosomatis COVID itu. Langsung habis itu meriang, habis itu batuk, habis itu pusing, stres ya. Selama hand hygiene bagus, selama habis pegang pasien, 6 langkah hand hygiene itu harus bagus ya. Sebelum pegang pasien, setelah pegang pasien, sebelum kontak dengan cairan pasien, keluar dari satu pasien balik lagi pasien, hand hygiene-nya tetap terus diperlakukan dengan bagus, ya saya pikir insya Allah aman. Oke. PPI ya 5 momen. 5 momen. PPI 5 momen. 5 momen. Oke. Baiklah, untuk berikutnya ini menarik dari Yusuf UGM 2019. Apakah COVID bisa bertahan hidup di air? Kalau bisa berapa lama, dokter? Oke. Ya, itu bagus sekali. Jadi tadi kan penularan dari saluran respirasi dan benda-benda yang kita sentuh atau droplet ya, jadi langsung dan tidak langsung. Nah, secara penelitian ternyata dia bisa bertahan lama di feses karena si reseptornya itu. Cuman penularan dari feses belum pernah ada dilaporkan. Memang dia bisa bertahan lama di feses dan juga bisa bertahan lama di air kotor dan saluran pembuangan. Itu ternyata ada virusnya. Jadi kalau ditanya bisa bertahan di air kotor bisa. Tapi sampai saat ini belum ada laporan mengenai kasus yang penularannya dari situ. Mungkin bisa nih kalau para peneliti kalau suka mau meneliti bisa. Oke, luar biasa. Baiklah, lanjut aja ya. Ini dari Hidayat Wirianto, RS Adi Husada, Surabaya. Oke. Dok Hendy, saat melakukan intubasi, cairan apa yang paling cocok diinfuskan ke pasien saat itu? PZ, RL, D5, atau parenteral nutrition? Apa alasannya? Pada saat kita melakukan intubasi, tujuan memasukkan cairan itu kan terutamanya untuk sebagai pendorong saja ya. Disarankan sih tidak parenteral maupun D5. Yang disarankan adalah kristaloid, bisa NaCl atau PZ tadi atau RL. Jadi juga bukan untuk dilakukan resusitasi cairan juga. Karena pasien ini kan gagal nafas. Kalau kita masukkan cairan terlalu banyak juga akan terjadi edema pulmo, malah resiko ke paru-parunya juga. Jadi prinsip pemberian cairan pada saat melakukan intubasi adalah untuk cairan pendorong saja.
Jadi untuk mengencarkan obat, mendorong obat untuk segera berinteraksi. Oke, ya. Baiklah, untuk pertanyaan berikutnya dari Irfan Hadi Wijaya, RS Bayangkara Tulung Agung. Izin tanya kepada Dr. Hendy, pasien non-invasif ventilasi yang menyebabkan aerosol itu apa termasuk nasal kanul, masker non-rebreathing ya? Oke. Jadi beberapa tindakan terapi oksigen kita bisa induce aerosol. Misalnya kita pakai nasal kanul, tapi nasal kanulnya juga tidak disesuaikan. Misalnya dia batasnya 3 sampai 6 lah. 6 aja paling tinggi dia akan iritasi. Kalau pasien teriritasi, dia tersensitisasi, akhirnya batuk juga. Nah, itu yang menyebabkan aerosolisasi. Kemudian NRM juga sama. Kalau batasan volume per menitnya kita lampaui juga akan menimbulkan iritasi. Tapi tindakan yang non-invasif yang seperti saya sebutkan di slide tadi, salah satu contohnya adalah pemasangan sungkup yang kemudian diberikan pressure oleh mesin ventilator karena dia tekanannya tinggi. Gitu. Oke. Sambung dokter? Ya. Dari Bali terus Tulung Agung, sekarang kita jalan-jalan ke Surabaya. Mau bertanya mengenai prone position pada perawatan pasien COVID-19 dengan ARDS di ICU. Boleh dijelaskan lebih lanjut, dokter, apakah ada kriteria tertentu untuk dilakukan prone position? Ya. Terapi prone position ini memang sedang banyak dikerjakan, terutama pasien dengan ARDS. Tapi batasan waktu saja ya, kita tidak bisa selamanya melakukan prone, jadi sekitar 6-8 jam prone position, dan pasien dengan ventilator yang dilakukan prone position itu agak susah, agak sulit, jadi harus dilakukan tidak hanya satu penolong, kira-kira lebih dari 3, karena posisinya kita harus membalik pasien. Kemudian pada saat membalik, itu ada resiko terjadinya reaksi batuk karena EP yang kita pasang kalau dia terangsang dengan posisi, dia akan merangsang saluran nafas sehingga timbul ketidaknyamanan di pasien. Jadi sebaiknya ya pada saat dilakukan prone position mungkin harus dilakukan pemberian masker relaksan, jadi pasien benar-benar rileks dan bisa dilakukan prone position. Karena ini sebenarnya prone position memperbaiki ventilasi dan perkusinya. Jadi alveoli yang masih bisa bertahan, masih bisa kita berikan oksigenasi, bisa menjadi seimbang lagi ventilasi dan perkusinya, kita seimbangkan lagi dengan tindakan prone position ini. Oke. Ya, baiklah. Lalu ini pertanyaan terakhir nih dari Surabaya. Lalu kita lompat ke Puskesmas Teluk Kepayang, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, jauh sekali. Dari Bapak Arditya, izin bertanya, melihat kondisi COVID-19 yang semakin meningkat, apakah tepat bila dilakukan suplementasi vitamin C massal kepada masyarakat untuk meningkatkan imunitas? Selain anjuran dari social distancing, pakai masker, ataupun PSBB. Mungkin lagi ngetren ya, zaman kemarin-kemarin juga ngetren vitamin C disuntik kayak atau mau minum begitu. Dokter Hendy atau Dokter Dewi mungkin bisa membantu. Ya, kalau ditanya pemberian vitamin C massal apakah berguna atau tidak, pada prinsipnya pemberian vitamin C itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi kita tahu bahwa virus ini adalah self-limiting disease. Jadi sebenarnya kalau daya tahan tubuh kita bagus, pasti virus itu akan tentara di dalam tubuh kita itu pasti kuat untuk menghadapi virus ini. Makanya kan terapinya sebenarnya terapi simptomatis. Jadi kalau ditanya apakah tepat pemberian vitamin C secara massal, kalau dibilang ya, dibilang tidak, ya tidak. Karena sebenarnya hanya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, sedangkan meningkatkan daya tahan tubuh itu nutrisi yang benar itu kan nutrisi yang lengkap
Dan vitamin itu kita bisa mendapatkannya dari bahan-bahan makanan alami. Vitamin C misalnya banyak pada jeruk, banyak pada buah-buahan lain, sayuran. Jadi apalagi pemberian vitamin C massal, kita nggak tahu yang kita berikan. Misalnya apakah dia ada gagal ginjal, ataukah ada penyakit lain, ataukah nanti sudah expire atau belum, nanti ada alergi, ada reaksi yang lain, kita tidak tahu. Jadi lebih baik saya sarankan daripada vitamin C massal, lebih baik itu tadi, have a good quality of life. Isi bagus, tidur cukup, olahraga cukup. Tambah satu ya dok, berpikiran positif ya dok. Ya. Itu nomor satu. 60% penyakit datang dari otak, benar kan? Oke, siap. Oke. Baiklah, tadi dari Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, satu lagi terakhir kita kembalikan ke Pulau Jawa. Ini dari Hartikusni Wahyuningsih, FKUNS 2006. Bagaimana penata laksanaan CPR pada pasien COVID? Ini Dr. Hendy sepertinya. Bagaimana supaya aman untuk petugas? Lalu apakah bagging ini aman atau ada resiko aerosol pada tindakan paging? Ya, jelas ya tadi bahwa tindakan paging itu akan memicu aerosolisasi. Ada dua teknik yang bisa kita kerjakan, ya terutama untuk memegang face mask dari packingnya itu. Kita tidak disarankan memegang sendiri dan melakukan ventilasi dengan positif, tapi kita dengan dua penolong, teknik dua penolong, mungkin kita lagi ya, gitu ya. Oke. Tekniknya seperti ini, memegangnya. Jadi dipegang. Dr. Hendy, suaranya agak diperjelas lagi. Oh ya, tekniknya dengan dua tangan memegang. Kemudian tangan penolong selanjutnya yang di sebelahnya dia tidak melakukan. Dia diberikan oksigen kekuatan sampai 15 liter per menit, atau kalau ini yakin tidak ada kebocoran dari teknik ini, si penolong kedua bisa melakukan tekanan positif 2 kali. Breathing. Tentunya dengan yang aman adalah dilakukan di tempat yang tertutup seperti ini, di ruangan ini. Dilakukan bercampur dengan pasien yang kita rawat dengan penyakit lain. Jadi kalau yang memang curiga COVID atau tidak ODP, PDP, ya kita lakukan di ruang khusus. Oke. Suaranya dok. Oh iya. Ya, sudah jelas? Sudah? Bagaimana? Suara jelas? Masih agak putus. Oh iya. Sambung dokter? Sudah. Oh ya, baiklah. Begitu ya, luar biasa sekali beberapa pertanyaan sudah kita sampaikan serta feedback sekali, dari dua pemateri kita yang sangat hebat sekali. Semoga dapat membantu dan bermanfaat bagi kita semua. Mungkin pertanyaan sudah ditutup. Dan luar biasa sekali pada kegiatan webinar pada malam hari ini kita belajar bersama, berdiskusi bersama, meskipun dari angkatan yang berbeda-beda dan bahkan dari pulau yang jauh, tetapi kita tetap bisa bersama. Di mana para audiens di sini sangat berantusias sekali serta ditemani oleh dua pemateri yang luar biasa, yang hebat di bidangnya masing-masing. Baiklah, sebelum kita tutup, kita ucapkan terima kasih kepada dua pembicara kita, Dr. Dewi dan Dr. Hendy atas pemaparan dan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Serta tak lupa kita haturkan terima kasih kepada para audiens yang telah hadir pada webinar di malam hari ini. Mengingatkan kembali tadi ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab di minggu depan. Jadi rangkaian webinar kita sebenarnya masih akan terus berlanjut. Berikutnya pada hari Senin depan tanggal 4 Mei 2020 pada pukul 19.30 dengan moderator Dr. Bima Ahmad Bina Nurutama, alumni 2008, seorang direktur RSI PDHI Yogyakarta, dengan pemaparan menyambut Ramadan di masa pandemi COVID-19. Menarik sekali. Serta pembicara kita Dr. Aji Pramudito Wibowo, SPOG,
lalu alumni 2001 dan Dr. Dian Artanti SPA alumni 2002. Untuk waktu pendaftaran itu besok pagi bisa mulai mendaftar pada pukul 8. Dan terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf atas salah dan kurangnya. Untuk materi nanti akan kita kirimkan. Akhir kata kami mohon maaf atas lebih dan kurangnya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam sehat-sehat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya.